Hai guys, selamat sore. Sambil sekalian ngabuburit, saya mau coba bahas 3 hal yang bisa menggagalkan kita wawancara. Hal yang pertama adalah attitude. Saat kita mau masuk ke rumah orang, kita harus pastikan bahwa kita membawa attitude yang proper, ya, attitude yang tepat. Jadi, saya ada beberapa kasus yang sempat mencuat dulu di beberapa klien kita, adalah pada saat interview ada beberapa orang atau kandidat yang merasa bahwa mereka itu overqualified. Mereka kualifikasinya, saya sudah tinggi kualifikasinya, misalnya gitu. Jadi mereka gayanya dari awal itu udah kurang proper gitu ya, kurang sopan ya. Jadi udah yang gestur tubuhnya sudah kurang baik, raut muka. Tapi perhatikan juga, jangan sampai kalian juga rendah diri atau merasa inferior gitu ya, bahwa wah saya ini kurang bisa gitu. Jadi saya ini aja dulu deh, tampangnya ngemis gitu. Itu jangan. Oke, kita pause dulu. Oke, yang selanjutnya saya mau bicarakan tentang pakaian. Remember, kenapa dari awal attitude ya, terus sekarang ada pakaian? Karena first impression matters. Orang itu tidak punya kesempatan untuk berbicara duluan sama kamu, tapi yang dia lihat adalah tampangmu, gaya berpakaianmu gitu ya. Ada beberapa kasus ya yang saya lihat sering terjadi. Contoh misalnya saat Anda punya fisik bagus, Anda mengoverexpose fisik tersebut. Misalnya pakai pakaian yang terlalu terbuka. Anda lihat, Anda melamar untuk apa? Kalau Anda melamar model, boleh Anda tunjukkan lekuk tubuh Anda misalnya. Tapi kalau Anda melamar sebagai sekretaris dan Anda menunjukkan itu dari awal, nanti potensi jualan Anda berpindah. Bukan yang dari intelektualitas, terus integritas, terus etos kerja yang ditawarkan, malah yang ada kemolekan tubuh, kecantikan Anda. Jadi pastikan saat kita wawancara ini tidak terjadi, tidak terekspos ya pakaian yang berlebihan. Nah, lalu bagaimana pakaian yang kurang? Nah, pakaian yang kurang itu apa sih? Maksudnya gini, saat kita mau datang bertamu dan mengajak untuk bermitra, apakah pakaiannya harus baru? Tidak. Apakah pakaiannya harus bagus? Bagus itu kan depends on tergantung dari penilaian masing-masing, relatif. Makanya ada standarisasi. Coba kamu lihat situs-situs grooming, atau kata kuncinya adalah grooming for office. Cari di Google, pasti banyak. Oke. Jadi yang mana yang tepat? Contoh misalnya kamu mau melamar untuk posisinya engineer, kamu nggak perlu lagi pakai jas dan lain-lain gitu misalnya. Yang perlu kamu lakukan adalah pakai pakaian yang formal biasa, terus representatif juga, jangan terlalu kumal misalnya. Itu sudah mengenai looks. Yang ketiga adalah tidak tahu apa-apa tentang perusahaan. Nah, kalau ada orang mau bertamu ke rumah Anda dan menawarkan sesuatu, tidak tahu kesulitan hidupan Anda apa, pasti Anda juga nggak mau kan. Tiba-tiba ada orang datang, "Ibu, saya mau menawarkan penghemat listrik." Nah, mereka nggak tahu bahwa saya tuh lagi butuh apa tidak penghemat listrik misalnya gitu. Tapi kalau dia tahu, udah bilang bahwa ibu kan tahu akhir-akhir ini perusahaan listrik negara menaikkan listrik secara sepihak misalnya gitu. Nah itu tahu, jadi penderitaan orang lain dia tahu, sampai akhirnya dia masuk ke celah itu. Sama seperti saat kamu mau masuk ke perusahaan,
penderitaan perusahaan tersebut harus kamu ketahui. Kenapa? Agar kamu tahu masuk celahnya dari mana, dan kamu tahu prestasi mereka dan kekurangannya mereka di mana. Jadi kamu bisa bilang bahwa saya adalah orang yang tepat atau personil yang tepat untuk mengisi posisi ini dikarenakan saya bisa membantu di bagian A, B, C, D sesuai dengan job desk yang mereka inginkan. Kalau kamu sampai luput hal ini, saya rasa kemungkinan besar kamu akan gagal. Kenapa? Karena kamu dianggap clueless, atau ujung-ujungnya gaji kamu ditawar murah karena kamu dibilang kamu kan belum berpengalaman, kamu kan begini, kan begitu, ngerti gak? Oke? So, sekian dulu sambil ngabuburit, sambil cari buka puasa. Semoga bermanfaat. Oke guys, salam prakerja.